Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru rakyat untuk bersama-sama menjadikan Malaysia sebuah negara madani yang berpaksikan kekuatan, semangat dan berjiwa Islam. Dikatakan Indonesia jumlah populasi muslimnya lebih besar, destinasi punya lebih banyak, tapi kita kalah sama Malaysia. Betul. Kita kalah nih sama Malaysia menangkap peluang begini, Pak. Menangkap peluang. Malaysia apa saja yang mereka lakukan? Mereka salah satu memfasilitasi ini. Yang kedua, mereka juga memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan dan juga memperjelas restorannya yang halal dan tidak halal, dan juga mendidik kaum yang non-muslim. Kembali contoh negara kita ini terbaik, Malaysia ini menguruskan orang Islam menjadi pohon yang kuat, boleh berteduhnya orang asing. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, pembahasan hari ini yaitu tentang agama geng. Indonesia ini sudah famous, terkenal seluruh dunia. Agama Islam terbesar yaitu di Indonesia. Akan tetapi kenapa kita itu kalah dengan negara jiran kita, yaitu Malaysia. Malaysia itu yang agamanya itu bercampur aduk geng. Ada agama Kristen, Buddha dan lain-lainnya, dan penduduknya kalau kita bandingkan dengan di Indonesia itu tak sebanding, tak seberapa. Tapi kenapa agama di Malaysia itu lebih kuat? Termasuk ada di wisatawan-wisatawan, kedai-kedai dan lain-lainnya. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, PM geng ya, dia orang itu mengatakan Malaysia dijadikan negara madani, yang bermakna Islam sangat begitu kuat di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru rakyat untuk bersama-sama menjadikan Malaysia sebuah negara madani yang berpaksikan kekuatan, semangat dan berjiwa Islam. Ulas selanjutnya, Anwar berkata pembangunan negara juga harus dicapai dan dipacu bukan sekadar meneroka penemuan baharu, namun juga perlu berakarkan kepada kekuatan akidah dan akhlak Islam. Beliau berkata demikian dalam ucapan ringkas pada program Darul Islam Berselawat bersempena dengan Festival Turut Islami FTI Selangor di pekarangan Stadium Shah Alam semalam. Itu tentang halal tourism atau wisata halal di Indonesia dan bagaimana hal ini dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia. Video ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau lebih buruk, tetapi lebih kepada pembelajaran. Tujuan kita di sini adalah untuk mencari hal-hal positif yang bisa kita terapkan di Indonesia agar sektor pariwisata halal kita terus berkembang dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dikatakan Indonesia jumlah populasi muslimnya lebih besar, destinasi punya lebih banyak, tapi kita kalah sama Malaysia. betul. Pertama, memang kita itu selalu memperdebatkan yang sebetulnya nggak terlalu perlu ya. Jadi kita sebutkan wisata halal itu apa sebetulnya? Wisata halal itu secara sederhana, dan ini bisa dikonfirmasikan juga, bahkan ini saya juga dapat tambahan penguatan dari Pak Wapres kita, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa wisata halal itu adalah satu wisata bagi kaum muslimin yang akan pergi berpelancong menuju satu destinasi, ya kan? Ini. Jadi dia mamanya kemana? Ke Danau Toba. Wisatawan muslim ini ya, dia memerlukan extended services, pelayanan tambahan. Kenapa? Di tempat kunjungan wisata itu, di Toba itu, boleh nggak dia sholat? Kan harusnya bisa. Boleh nggak dia dapat makanan yang halal? Maksudnya boleh. Boleh nggak dia tinggal di Muslim friendly hotel yang tentunya ada kaedah-kaedah yang syar'i. Hotel syariah. Ya, umpamanya ada musholanya, ada kiblat directionnya. Itu is choice. Kalau dia disediakan, kan ini juga menjadi bisnis untuk destinasi itu. Jadi jangan Tobanya yang dihalalkan, atau kalau kita ke Borobudur yang halal, tidak. Jadi wisata halal itu bukan menghalalkan destinasi, lebih ke penyediaan jasa dan fasilitasnya. Di Malaysia sudah ada jalan yang dedicated untuk orang-orang Timur Tengah yang biasa tidur sampai subuh. Nah, mereka dikasih satu jalan terbuka sampai subuh, karena mereka start
habis main isya sampai subuh berkeliaran, akhirnya belanja menikmati hidup karena negaranya kan panas. Nah ini bukan arabisasi, ini adalah fasilitasi, memberikan kesempatan buat itu. Nah ini yang kita sering, yang Kita kalah nih sama Malaysia menangkap peluang begini Pak. menangkap peluang. Bahkan Malaysia apa saja yang mereka lakukan? mereka salah satu memfasilitasi ini. Yang kedua mereka juga memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan dan juga memperjelas restorannya yang halal dan tidak halal, dan juga mendidik kaum yang non muslim. Umpamanya contoh, kalau kita ke Malaysia, saya beberapa kali kita datang ke restorannya, kalau tidak halal dia disebutkan ini tidak halal, tapi yang halal disebutkan yang halal, sehingga ini mempermudah dan juga ini memberikan dampak yang positif bagi pelancong. Dia nggak susah-susah cari makan itu. Yeah. So when we talk about the growing Islamic tourism, it comes as well with many countries and organizations promoting their own version of a Muslim-friendly ecosystem, and everyone's starting to come out with their own Muslim-friendly marking. So there is a growing, there are more and more numbers of Muslim-friendly markings coming out from different countries, and they come up with their own guidelines, and this leads to possibly fragmentation in the industry. When there's fragmentation in the industry, it's not good for the universal travelers. The understanding will be different, and you know what more, it could probably create confusion, which is something that we don't want. We don't want to create confusion in the sense that, you know, we rather have a unified stand towards how we define and how we practice Muslim-friendly tourism and hospitality. Just like how we treat how halal is defined. Fortunately, halal is an Arabic word that even appears in the Quran. It's a word of God from, that is in the Quran, and is easily referenced on what you need to do to actually make sure that it's halal. In the case of Muslim-friendly tourism, it's it's just a culmination of a combination of practices of the modern world and the needs to conform with the maqasid Sharia in terms of identifying the needs of Muslim travelers. So it's a bit more work to really standardize this, but I hope this challenge can actually be addressed. Ketika kita membahas wisata halal, kita berbicara tentang sebuah industri yang semakin berkembang, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi destinasi utama wisata halal global. Namun, jika kita lihat dari statistik dan berbagai laporan, kita bisa melihat bahwa Malaysia justru lebih dikenal sebagai tujuan wisata halal yang lebih unggul dibandingkan Indonesia. Ini tentu menimbulkan pertanyaan. Apa yang membuat Malaysia lebih maju di bidang ini, dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah infrastruktur dan dukungan pemerintah Malaysia yang sangat kuat terhadap sektor ini. Malaysia sudah sejak lama melihat potensi besar dari wisata halal, dan mereka tidak hanya berhenti di aspek kuliner halal saja, tetapi juga memastikan bahwa semua elemen pariwisata, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, memenuhi standar halal yang diakui secara global. Inilah yang menjadi salah satu kunci sukses mereka. Sementara itu, di Indonesia, kita juga telah melakukan banyak upaya untuk memajukan wisata halal, tetapi ada beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya standar sertifikasi halal yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Ini menyebabkan beberapa destinasi mungkin sudah siap dari segi potensi, tetapi belum bisa memberikan kepastian kepada wisatawan muslim bahwa semua layanan yang mereka butuhkan benar-benar sesuai dengan standar halal. Selain itu, promosi wisata halal di Indonesia juga belum sekuat di Malaysia. Pemerintah dan pelaku industri perlu lebih fokus pada mempromosikan keunikan wisata halal di Indonesia, baik di dalam negeri maupun ke pasar internasional. Kita memiliki kekayaan budaya, alam, dan kuliner yang tidak kalah menarik dari Malaysia. Tetapi perlu ada strategi promosi yang lebih terarah agar wisatawan muslim dari seluruh dunia lebih mengenal potensi wisata halal kita. Namun, yang paling penting dari semua ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Kita harus memahami bahwa ini bukan tentang kompetisi antar negara. Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki potensi besar untuk memajukan industri wisata halal. Apa yang dilakukan Malaysia bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus memperbaiki diri,
bukan untuk menciptakan perbandingan yang tidak produktif. Melihat kekurangan bukan berarti kita gagal, tetapi Betul. justru menjadi dorongan agar kita bisa semakin baik lagi. Sebagai setuju sebuah banget. bangsa, kita harus berani belajar dari pengalaman negara lain, dan yang paling penting adalah memanfaatkan potensi yang kita miliki dengan cara yang bijak. Pariwisata halal bisa menjadi salah satu sektor yang tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung identitas kita sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk lebih serius mengembangkan wisata halal di Indonesia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Demikianlah ulasan kita kali ini. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita semua, bukan Amin. untuk membandingkan atau mencari kesalahan, tetapi untuk mengambil hal-hal baik yang bisa kita tiru dan terapkan di negara kita. Betul, geng. Kita membuat perbandingan ini bukan karena untuk menjatuhkan negara kita, tapi untuk belajar ke negara-negara jiran lainnya hal-hal yang harus kita benahi, yang harus kita bangun di negara kita sendiri, yang pada intinya kita ambil yang baik, buang yang buruk. Saya kasih tambahan, geng, ya, di Malaysia itu setiap kedai-kedai itu pasti ada lafaz Jawi ataupun huruf Arab. Macam kedai Tom Yam itu pun juga ada lafadznya atau kalimatnya itu huruf Jawi. Dan juga kalau tem puasa, ini sangatlah berbeza, geng. Kalau tem puasa ya, puasa itu kan di Malaysia itu semuanya juga harus berpuasa kan, sama lah di Indonesia pun juga berpuasa. Dan di Malaysia itu banyak agama, bebas di sana itu agamanya, geng. Kau mau yang Kristen biar menganut budayanya ataupun agamanya sendiri, dan yang Islam itu sangat kental. Tapi kehebatannya agama Islam di Malaysia itu sangatlah luar biasa, geng. Seperti contoh, geng, ya, di waktu bulan puasa di Malaysia itu semuanya kedai kan mesti tutup. Entah itu kedai Cina ataupun kedai Melayu, semuanya tutup. Boleh buka kalau yang non muslim, tapi ada di masa petang mulai pukul 2, 3 sampai menjelang maghrib lah, itu kedai Cina boleh buka. Dan itu pun tak boleh makan sembarangan di tempat. Maksudnya tak boleh makan di tempat umum macam itu. Jadi kalau mau makan ya di kedainya sendiri. Kedai-kedainya yang non muslim itu, dan itu pun juga ditutupi. Dan setahu saya, geng, di Malaysia sana itu misalnya ya, namanya orang banyak ya kan, pasti ada yang tak puasa ya kan, entah itu mempunyai halangan apapun. Di sana itu, geng, meskipun orang yang tak puasa itu tak berani menunjukkan kepada orang lain, ataupun dia orang itu kalau tak puasa itu merasa malu sangat, geng. Apalagi ya, kita tengok yang di pekerja berat di Malaysia, macam di bangunan, di kebun persawitan, itu kan pekerjaannya berat-berat ya. Dia pun tak berani, geng, makan sesuka makan, dan rata-rata itu berpuasa. Misalnya pun ya, orang asing yang tak berpuasa makan di tempat itu, ataupun yang tak berpuasa karena bekerja berat, itu adalah sebagian ya, saya tak munafik. Tapi dia orang itu makannya sembunyi-sembunyi. Karena kenapa? Karena undang-undang di Malaysia itu sangatlah keras, geng. Sampai jumpa oleh pejabat agama Malaysia langsung kena tahan, langsung ditangkap, geng. Maka dari itu masyarakat entah warga tempatan Malaysia, kalau warga tempatan Malaysia itu setahu saya malahan tak berani tak puasa, karena sudah pasti Islam. Yang biasanya yang orang tak puasa itu orang-orang asing ya pekerja. Macam orang Indonesia itu pun juga ada lah ya kan, yang non muslim itu pun yang tak puasa ada, tapi tak berani makan macam itu. Sebab karena kenapa? Kekuatan Islam di Malaysia ini memang sangatlah luar biasa. Saya pun salut. Kalau kita bandingkan di Indonesia itu memang jauh berbeda, geng. Di Indonesia ini ya, ini rata-rata malahan Islam. Akan tetapi korang tengoklah ke pekerja-pekerja keras macam di sawah, di perkebunan, di bangunan macam itu. Kalau tem puasa, boleh buktikan sendiri. Korang tengok. Saya tak payah jawab, nanti korang tahu sendiri. Lagi di pasar-pasar itu, meskipun semuanya kedai tutup, ada kedai-kedai yang dibuka
itu sebetulnya orang Islam, tapi dia boleh makan di situ, di pasar-pasar, macam setiap pasar itu ada, boleh buktikan sendiri. Dan bahkan ada juga lah seorang macam pejabat Indonesia juga ikut makan di situ karena dia orang tak puasa, entah apa alasannya saya pun tak tahu, sebab saya pernah nampak. Buat orang Malaysia kalau yang penasaran, kalau bukannya saya ini menjatuhkan atau menjelekkan negara saya sendiri, tapi kita contoh saja negara Malaysia yang caranya itu macam itu, ya. Jangan cakap saya ini menjatuhkan, tapi saya ini cakap sesuai dengan fakta yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Oke, kita lanjutkan videonya. Ini pembahasan tentang agama di Malaysia. Nombor satu saya nak tanya saudara lah. Tunjuk kat saya dalam dunia mana ada negara Islam. Bukan. Saya bukan negara Islam. Negara itu didiami oleh orang Islam. Bukan negara-negara Islam. Didiami, ramainya 90% dia orang Islam. Di mana orang Islam? Di Pakistan? Apakah model itu yang kita ada di Islam di Malaysia? Apakah model Iran? Di mana tak ada. Tidak ada. Islam yang moderate yang disebut oleh Syekh Al-Yusuf Al-Qardawi, pemikiran Muhammad Nasir, pemikiran Bung Hatta, pemikiran Bung Hamka adalah Islam moderate macam dengan negara kita ini. Terbaik. Malaysia ini menguruskan orang Islam menjadi pohon yang kuat, boleh berteduhnya orang asing. Inilah Islam. Ini konteks Islam, bukan Islam yang macam negara meletup potong kepala. No. Islam ni makmur. Islam ni kalau sebut Islam, apa guna kita nak letak Islam sedangkan negara kita wah. Di Malaysia kita tak sebut Islam, tapi kita sebut kemakmuran. Itulah manisnya orang Melayu Islam ni. Di Malaysia umpamanya, orang Cina boleh kaya, orang India boleh hebat, semua bangsa boleh hebat. Siapa pemimpin dia? Orang Melayu dan Islam. Dan dalam perlembagaan menyebut agama negara ialah agama Islam. Negara Islam ni. Tetapi negara Islam kita ialah negara Islam moderate yang boleh didiami oleh semua manusia dengan aman dan makmur. InsyaAllah. Ya amat berhormat Perdana Menteri kita. Jadinya tak salah lah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membawa parti ni pemilih bekerjasama dengan PH. Apa salah? Komposisi kita tengok nombor satu Datuk Seri Anwar Ibrahim, nombor dua Tok Zahid dan menteri-menteri kanan semua orang Melayu kita. Kita tak boleh ambil semua. Kalau kita ambil semua pemerintahan ni Melayu, bukan kita tak mau ambil Melayu Islam, tak, akan jadi lebih parah lagi sebenarnya. Akan lebih parah lagi sebenarnya. Kita kena berkongsi kerana negara ini dibina di asas 3 bangsa besar. Orang Melayu, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, tanda tangan. Yang kedua, siapa dia? Tun Tan Celok Sain. Yang ketiga siapa? Tun Samatan. Negara ini diasas oleh 3 bangsa yang besar, dibina di atas negara yang besar. Tetapi lama kelamaan berjalan dengan baik, akhirnya siapa yang melahirkan kebencian? Political hatred. Kita bermain politik kebencian. Depan orang Cina kita cakap A, depan Melayu cakap B, depan orang lain cakap C. Tak boleh politik lagi seperti itu. Tak boleh politik berasaskan perkauman, berasaskan agama. Kalau nak kemakmuran, kita mesti hidup bersekali, berasaskan kepada panduan kita adalah perlembagaan persekutuan. Ekonomi by population. Ekonomi berasaskan kepada jumlah bilangan kaum. Itulah nama dia keadilan. Bukan kata keadilan sama kata bukan keadilan, kezaliman. Keadilan yang dimasukkan ialah keadilan berasaskan kepada population, kependudukan. Kalau Melayu 60%. Itu baru nama keadilan. Keadilan sejagat bukan berasaskan kepada sama rata dan sama rasa. No. Jadi kalau kita selagi mana kita berpegang pada prinsip maqasid syariah yang disebut-sebut itu, maka negara kita akan aman makmur. Dan kita doakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Zahid membawa negara ini ke arah kecemerlangan untuk keluarga Malaysia. Ada yang benci apa dia satu? Benci sampai bila pun benci. Kadang-kadang saya pun benci juga. Ini benci kerana kita manusia. Kita sifat baru. Sifat baru mesti benci, marah. Ini biasa. Tetapi kalau kita nak marah,
jangan kita bakar kelang. Kalau kita benci kepada parti ni, tak payah bising-bising, tak payah marah-marah, keluar je. Kita buat yang bagus. Kita tak suka, tetapi kalau masih lagi benci tapi rindu tapi sayang, tunggu Ustaz. Kita biar pucuk pimpinan kita ini buat selesai 1, 2, 3 benda agar semuanya berjalan lancar. Dan saya sangat yakin. Saya ada perasaan yang sangat-sangat yakin. Kalau kita beri peluang, kalau Tok Zahid itu ada kurang 25 sen, kita tambah-tambah lebih kekuatan. Jangan kita tarik-tarik lagi. Sekarang dia berada nombor 2. Kalau kita tarik lagi, mana kita akan jadi seperti mana ketam dalam raga saya sebut tadi. Akhirnya direbus semua makan ni, dicicah dengan sambal tumis, sambal kicap, makan ketam semua mati, raga pun habis. Itulah geng rahasianya orang Malaysia itu menjaga agama sampai boleh makmur. Ya, kalau di Indonesia ya, mohon maaf ya, kalau di Indonesia itu macam sudah hal biasa. Kalau pemilihan kalau tentang pasal politik itu pasti membawa nama-nama agama. Tapi kalau di Malaysia tak boleh. Politik tetap botol politik, agama jangan dimasuk-masukkan. Meskipun ada beberapa orang yang mencoba memasukkan agama ke dalam hal politik, itu sangatlah sangat dibenci kepada orang-orang Malaysia tersebut ya. Tadi pun juga sudah dijelaskan, dan orang Malaysia itu juga benci kepada seorang pati. Pati itu pendatang asing tanpa izin. Seperti contoh macam orang Indonesia pergi ke Malaysia tanpa memakai dokumen yang resmi, ataupun lewat kapal tongkang ya, tak punya permit, tak ada dokumen yang resmi. Itu yang paling dibenci oleh orang tempatan Malaysia. Karena kenapa? Merugikan negara, menyusahkan warga tempatan Malaysia, dan juga menyusahkan diri kalian sendiri. Sebab kenapa? Kalau kalian masuk dengan ilegal ya, kalau ada apa-apa ataupun kalau sampai jumpa pati ataupun meninggal, mohon maaf ya, itu yang susah siapa? Pastinya warga tempatan Malaysia yang tak dikenal, yang tak ikut peraturan dari kerajaan Malaysia. Akan tetapi macam mana warga tempatan Malaysia menanggapi seorang pati tersebut? Kalau jumpa kenal dekat ataupun jiran, dia orang tak langsung suruh tangkap, tak. Biasanya ya yang saya ketahui ya, ada modal tak? Kalau tak ada modal suruh kerja dulu, tapi jangan lama-lama, suruh kerja, sudah dapat uang langsung balik. Akan tetapi kalau sudah dikasih amaran macam itu, dia orang tetap degil, barulah langsung panggil imigrasi, tangkap dia orang. Setegas itu Malaysia, geng. Jangan main-main dengan Malaysia, oke? Semoga dengan semua video ini ada manfaatnya, dan bukan berarti saya ini membuat perbandingan kejelekan, akan tetapi saya mengajak korang mencontoh negara-negara jiran-jiran kita. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Oke, berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.